Baik, saudara-saudara sekalian, tamu yang akan melayani kita di jam pelayanan perorangan ini adalah sahabat kita di dalam Tuhan bernama Felix Faisal Edian. Beliau menikah dengan seorang wanita dari Thailand bernama Suchana. Kemudian diberkati dengan 2 orang anak dan keduanya laki-laki. Yang pertama bernama Noah, berumur 16 tahun, dan yang kedua bernama Aniel, ya, berumur 15 tahun. Saat ini beliau bekerja di Community of Justice of Department of Housing. Ya, kalau di Indonesia setara dengan semacam pegawai BUMN, ya, atau pegawai negeri. Lalu kemudian di gereja beliau juga terlibat dalam pelayanan. Pelayanan beliau sebagai Pathfinder District Director for Breaker di City Conference. Dan kemudian beliau juga, nah ini yang menarik bagi saya, kalau saya tidak salah mengerti nanti boleh dikoreksi. Beliau juga adalah judo instructor. Is it right? Ya, jadi kalau judo instructor, ya bagi saudara yang perlu self defense boleh berguru kepada beliau. I think the pastor need also. Ya. Oke, kemudian juga, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beliau, meski sudah lama di Australia, beliau dibaptis di Chinese Church pada tahun 1993. Chinese Church di Indonesia gitu ya. Sydney. Oh, di Sydney. Oke. Di Sydney. Jadi Chinese Church yang ada di Sydney, Australia. Baik. Sekilas itu informasi ataupun autobiografi beliau, sahabat kita yang sudah meluangkan waktu untuk datang. Dan sebelumnya saya berterima kasih untuk kehadiran beliau yang sudah mau datang lain, dan beliau itu didampingi oleh ibu ya yang memberikan dukungan dalam pelayanan. Selamat datang juga kepada orang tua kami di sini dan saudara-saudara. Beliau ini adalah keluarga atau ipar dari Bapak Franklin Tambunan, dan terima kasih untuk mau melayani bagi jemaah Galilea. Saudara-saudara, saya tahu diri dalam arti waktu di Unai memang saya lulus ambil English 4, lulus. Tapi faktanya passing grade. Nah, jadi karena saya hanya lulus passing grade di Unai, maka saya tidak mempunyai ability untuk mentranslate. Itu sebabnya ketika nanti Bapak Felix menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, maka dengan hormat kita minta kesediaan yang lebih expert, yang lebih fluently dalam hal ini, Bapak Valentinus Geta untuk mentranslate-nya. Silakan Bapak Felix dan Bapak Geta. Nomornya bisa di-share. Selamat pagi, happy Sabbath everybody. Halo sahabat. Kalau yang itu saya nggak usah translate, itu bahasa bahasa ya. Sorry ya, saya ngomong Inggris ya, saya punya bahasa lancar ya. So thank you for inviting me to your wonderful church. You guys, lupa juga ya. It's been an honor to be amongst our brothers and sisters here today. So again, once again, on behalf of my mom and my family, thank you, and God bless you all. Ya, atas nama keluarga, beliau mengucapkan terima kasih, dan ya biarlah kita semua diberkati. Yes. So as I came to Indonesia, it's good to be home. Yeah, it's good to be home because it's been so long. I lived my life in Australia that sekarang untung bisa ngomong sedikit-sedikit lah. Ya, it's good to be home katanya. Sangat nyaman, sangat indah untuk berada di rumah. Beliau sudah lama meninggalkan Indonesia dan kembali lagi, dan sungguh suatu hal yang menyenangkan untuk kembali berada di rumah. But God is good. Dan Tuhan sangat baik. Because I know this because He has been looking after not just
my family here in Indonesia, but my family back home as well while I'm here. Ya, beliau menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik karena menyayangi dan sudah take care keluarganya, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Australia. You know, prior to my baptism, I could remind some of my pathfinders that sometimes we lose our way. Sebelum dibaptis, dan dia juga mengingatkan kepada rekan-rekan di Pathfinder bahwa terkadang kita kehilangan jalan kita. But Christ our Lord is in the business of forgiveness if we accept Him in our lives. Tetapi Tuhan Yesus adalah sangat sayang pada kita dan dia terus menjaga kita. See, I always teach our young pathfinders is that whenever they find struggles in their life, they can always accept Christ and pray to Him for help. Beliau mengajarkan kepada orang-orang muda bahwa kapanpun kita membuat kesalahan, Yesus selalu ada sayang untuk kita dan dia akan menerima kita. My testimony here today is to explain that our young generation is our very foundation of our church. Kesaksian beliau pada hari ini ingin menegaskan bahwa para orang muda adalah landasan dari gereja kita. If we neglect our young on their promising aspiration to the church, we should encourage them as a community church, as a group together. Kita harus meyakinkan bahwa para orang muda kita untuk aktif di gereja kita karena mereka fondasi dari gereja kita. Now the good thing is we are very supported by our conference. Dan bagusnya kita sangat disupport oleh conference kita. Just last week, I just came back from a Pathfinder expedition. Minggu lalu beliau baru saja kembali dari ekspedisi Pathfinder. And some of our young who have not experienced camping or hiking or carrying everything on their backs, they don't realize the struggles and the challenges that they face. Sebelumnya banyak orang muda yang tidak punya pengalaman untuk camping, untuk keluar dan sebagainya. Jadi mereka tidak menyadari pergumulan yang dialami oleh mereka. And having said that, I explained because in back home, I'm sure it's here as well, we have adventurers and pathfinders. And a lot of the children that are in adventurers moving into pathfinders never experience hardship as it is in the wilderness, in the field. Jadi beliau menjelaskan bahwa banyak juga anak-anak adventurer maupun pathfinder sebelumnya nggak pernah mengalami bagaimana kehidupan di luar sana gitu, sampai mereka mengikuti kegiatan adventurer ataupun pathfinder tersebut. So they find that it's very difficult, it's so hard, I can't do this, they give up so easy. Lalu mereka merasa bahwa aduh susah banget gitu, pengalaman di adventurer dan pathfinder, lalu mereka ingin gua mau give up aja, aku mau menyerah aja. Yeah, I'd rather be back in my bed at home. I don't want to be out there in the field. Panas gini, panas gitu. Dia inginnya pulang aja ke rumah, diam gitu di rumah tenang daripada panas-panasan. Ingin panas banget. Capek banget. I'm very tired. Carrying my pack, walking 5 kilometers gini gitu. Iya. Harus bawa tasnya berat-berat, harus jalan 5 km ke sana. Capek banget. Yeah, see. But the experience is that what I explain to our young generation is that I always remember one verse that I keep to my heart. And that verse is Philippians 4:13. Lalu dia kembali menjelaskan kepada anak-anak muda itu pengalaman dari beliau khususnya dalam Filipi 4 ayat 13. Yeah, everybody knows this verse. It's a very common verse. A strong verse. I tell the young generation that always keep a Bible verse in your heart. Dia selalu mengatakan ini Filipi 4 ayat 13 ini sesuatu yang populer, sudah biasa didengar, dan ini dia jelaskan kepada anak-anak muda itu supaya disimpan dalam hati mereka. That I can do all things through who? Siapa? Through Christ our Lord. That strengthens me. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Now when the kids remember this verse, every time they complain, they ingetin verse. They remember this verse and they always say to themselves, I can do this. The devil's not going to bring me down because it's too hot or hujan or a storm or the weather conditions. Nothing will bring them down because through Christ, whatever they do, if they put Christ in all they do, they will accomplish anything. Jadi setiap kali anak-anak muda itu struggle, susah, diingatkan lagi ayat ini
untuk ingat bahwa Tuhan Yesus itu akan sangat menyayangi mereka dan semuanya mereka bisa tanggung di dalam Tuhan Yesus yang sayang mereka. Jadi nggak peduli itu panas, dingin, waktu mereka susah, Tuhan Yesus ada yang bersama dengan mereka. Jadi selalu ingat Filipi 4 ayat 13 dalam semua situasi mereka. I just remind myself that it's not about me. It's about our young generation here. We want to bring them up in a Christ-like discipleship. Dia mengingatkan kepada dirinya sendiri, ini bukan soal dia, tapi ini tentang soal orang-orang muda yang dia ingin bawakan itu juga ke dalam Tuhan. You see, in Australia, there's a lot of, I wouldn't say as bad as poverty here in Indonesia, but there are struggles, hardship that some families face in Australia. Jadi di Australia itu mungkin nggak seperti yang kita bayangkan bahwa semuanya baik-baik aja. Di Australia juga banyak kesusahan yang dialami oleh banyak keluarga di sana ketimbang di sini. And as Pathfinders, it's about being stewards of this world, trying to help those that are in need. So we enlighten them by the Word of God and encourage them to learn and study the Bible Scripture. Jadi sebagai seorang Pathfinder, beliau juga adalah penjaga dari kita semua, penjaga untuk memastikan bahwa di dalam Tuhan kita semua baik-baik saja. Yeah. It is an important ministry to have in any church. Ini adalah pekabaran yang penting di setiap gereja. Because I, like other children, we are like the prodigal son. Yeah, we lose our ways most times, but we can always rely on our Father to come back to Him for forgiveness. Ya, kita sama seperti anak-anak kita. Kadang-kadang kita juga hilang jalan kita, tapi setiap kali kita bisa kembali kepada Tuhan kita untuk mendapatkan ampunannya. Yeah. So I'd like to remind our young generation that are here today. Jadi beliau ingin mengingatkan kepada orang-orang muda yang sedang bersama-sama dengan kita pada hari Sabat ini, He's trusting the Lord. percaya saja sama Tuhan. Because He trusts you. He knows you. Karena Tuhan itu juga percaya sama kalian dan Tuhan itu sayang sama kita semua. Because He knows our every sin. We can't hide from Him. Dia tahu semua dosa kita. Kita nggak mungkin sembunyikan itu daripada Dia. So if we repent and give our lives to God, Jadi kita bertobat dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. He will have your back, everything that you do. Dan kalian akan punya support untuk apapun yang kalian lakukan. Now, do we have any Pathfinders that are here? Pathfinder, ada. Ada Pathfinder? Ada. Can I ask you to stand, please? Bisa berdiri para Pathfindernya? Semua anggota Pathfinder berdiri. Dan Master Guide. It should be semua orang berdiri. Harusnya semua orang berdiri. Because one way or another, waktu kita when we were young like this, we were once Pathfinders before. Amen. Ya, karena sebelumnya pasti kita Pathfinder sebelumnya. Jadi semua orang diminta untuk berdiri. We were once master guides. We were once, leaders. Pernah jadi Master Guide, pernah jadi pemimpin istriku nggak berdiri. Masih duduk. But praise you guys, praise God for the effort works that you have done. Pujilah Tuhan dengan effort, dengan usaha yang kalian sudah lakukan. It isn't an easy task being a leader to lead our young generation. Bukanlah tugas yang mudah untuk memimpin para orang muda. We face many challenges ahead of us, and a lot of times decisions that are hard to make. Banyak tantangan di hadapan kita dan keputusan-keputusan sulit yang harus kita buat. Oh, thank you. You can sit down. Terima kasih kembali. So I'm praying for you that you continue doing God's work in this ministry. Jadi beliau berdoa untuk kita semua supaya kita terus-menerus meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Not just Pathfinders, adventurers as well. Bukan hanya untuk Pathfinder, tapi juga untuk adventurer. Because this is the format that we lay our foundations for our Christ-like behavior. Ini adalah fondasi untuk bagaimana sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. So I could say that I have gone through trials in my life as well. Beliau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. And the devil's always there, throwing curveballs at me, trying to pull me down. Dan setan selalu berusaha juga untuk menjatuhkan beliau. There's only one thing that I could do.
Hanya satu hal yang dia bisa that will lakukan get me out of situations like this. untuk keluar dari situasi yang sulit seperti ini. You got to believe this. You got to pray to God. Kalian harus percaya, kita semua harus percaya dan kita harus berdoa kepada Tuhan. My title is, district director or judo instructor like that. To me, that is not really anything for me. Buat dia semua title dia, entah direktur apapun itu ataupun judo, I don't want to boast about my achievements or accomplishment. It's what I want to achieve in helping those in Christ. dia tidak ingin menyombongkan itu semua kecuali pekerjaan di dalam Tuhan Yesus. We can do that, today. We can do Kita bisa that. lakukan itu sekarang. Don't procrastinate and think I'll do it tomorrow. Jangan menunda dengan mengatakan saya akan lakukan itu besok. Continue on your Bible studies. Continuing leading our young generation to that path of baptism. Teruskan pelajaran Alkitab kita, teruskan pimpin orang-orang muda ke jalan yang Tuhan sudah mau. Our very own manual in Pathfinders is the very foundation of the fundamental of Adventism. Iya, Pathfinder adalah fundamental dari pelajaran Advent. And the good thing is that you have your support from your church. Dan hebatnya adalah kalian mendapat support dari gereja. So thank goodness that we have our elders, our deacons, our supporters of our church. Dan puji Tuhan, kita mendapat support dari para orang tua kita, para diakon dan semuanya untuk kegiatan Pathfinder ini. I visited many clubs around Australia, Beliau sudah mendatangi begitu banyak klub di Australia, and I see the wonderful works they've done in God's name. dan dia melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam nama Tuhan. So I give praise to the Lord, give thanks to the Lord, because He is a wonderful God. Lalu dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Yeah. So in anything, I won't take too much more of your time, Dia tidak ingin mengambil waktu yang lebih banyak because I'm lagi, sure there is a very important message today by our pastor. karena dia yakin ada khotbah yang indah dari pastor. So thank you once again for having me at this church. Terima kasih sudah menerima. It's a blessing to have, dalam- okay? Di dalam gereja ini itu merupakan satu berkat. Terima kasih banyak sama interpreter. Interpretasinya masih sangat aman. But again, if you have any questions that you want to ask me, and feel free to, tap me on the shoulder and ask me away. Ya, kalau ada pertanyaan kepada beliau, jangan ragu untuk meminta beliau. Because I'm sure we have a lot to talk about. Karena dia yakin bahwa banyak hal yang kita bisa diskusikan bersama. And I'm happy to share any, words of wisdom I could say back home. Dan dia sangat senang untuk membagikan kebijaksanaan yang dia dapatkan selama ini. To all our head of church, elders, pastors, anybody in the leadership in the ministry, I'm praying for you that you guys will succeed in your message. Kepada semua tua-tua, kepada pastor dan anggota juga, beliau berdoa supaya kesuksesan pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Amin.